Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Igede Andi Darmawan dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil penelitian saya yang berjudul Penentuan Penerima Penghargaan untuk Pemilihan Aktif Bulanan TPS 3R dengan menggunakan metode Elimination Extraction Graduation Lay Relate atau LA3 pada studi kasus Yayasan Taksu Tridatu Desa Pet. Adapun penelitian ini latar belakangnya dari permasalahan sampah yang terjadi di masyarakat, di mana berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Iwayan Karte selaku pengelola Yayasan Taksu Tridatu, yakni yayasan yang bergerak di bidang lingkungan, dan juga hasil dari studi literatur didapatkan hasil bahwa tingkat pemilahan sampah di masyarakat masih kurang. Berdasarkan landasan yang ada yang terkait dengan pengelolaan sampah berbasis sumber dan juga TPS 3R, maka Yayasan Taksu Tridatu merancang suatu program kerja, yakni program kerja pemberian penghargaan bagi pemilah aktif bulanan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemilahan sampah di masyarakat. Setelah berjalan beberapa waktu, terdapat beberapa kendala yang dialami pada pelaksanaan program kerja ini. Yang pertama yaitu sistem penilaian masih menggunakan sistem konvensional. Kemudian yang kedua membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan penerima penghargaan. Yang ketiga yaitu menghambat produktivitas dari pengelola yayasan. Dan yang terakhir adalah kendala yang dihadapi belum diakomodir dalam aplikasi Semesta Kita. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan pengembangan dan penelitian modul sistem pendukung keputusan dengan metode LA3 yang nantinya terintegrasi dengan aplikasi Semesta Kita. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui hasil implementasi dari metode LA3, dan yang kedua untuk mengetahui tingkat kesesuaian hasil rekomendasi yang dihasilkan dari metode LA3. Secara umum, berikut merupakan ruang lingkup dari penelitian ini. Pada penelitian yang dilakukan, itu mengikuti kerangka kerja penelitian yang telah dirancang. Adapun langkah-langkah penelitian tersebut yang pertama yakni tahap analisis, yang terdiri dari dua tahapan yaitu studi literatur dan studi lapangan. Kemudian yang kedua adalah tahap perancangan, di mana pada tahapan ini dilakukan perancangan dengan menggunakan metode LA3, yang terdiri dari 7 tahapan. Kemudian tahap ketiga adalah tahap pengembangan, di mana pada tahap pengembangan ini menggunakan bantuan dari model SDLC yakni waterfall. Kemudian yang terakhir adalah tahap pengujian, di mana dilakukan 4 tahap pengujian yang terdiri dari pengujian sistem dan pengujian dari sisi metode. Setelah dilakukan pengembangan dan pengujian, maka selanjutnya disampaikan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu dari sisi pengujian white box, itu menggunakan metode basic path testing, di mana pengujian ini dilakukan dengan cara menganalisa algoritma dari metode LA3, di mana pengujian ini dilakukan pada 11 fungsi pada query yang ada pada metode LA3. Berdasarkan grafik persentase kesesuaian pengujian white box dengan metode basic path testing, itu didapatkan nilai konsisten 100%. Hal ini menandakan bahwa alur algoritma berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian setelah melakukan pengujian white box, selanjutnya dilakukan pengujian black box dengan menggunakan metode boundary value analysis, di mana pengujian ini dilakukan dengan mengamati dan memberi input nilai batas atas dan batas bawah pada masing-masing form yang ada pada modul sistem pendukung keputusan. Pengujian ini dilakukan pada 9 fitur dalam modul sistem pendukung keputusan, di mana grafik persentase kesesuaian pengujian black box dengan metode boundary value analysis itu didapatkan nilai konsisten 100%. Hal ini menandakan bahwa masing-masing kasus uji menghasilkan respon sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah melakukan 2 pengujian sebelumnya, selanjutnya dilakukan pengujian kesesuaian yang dilakukan hanya sekali dengan melakukan membandingkan perhitungan dan hasil dari modul sistem pendukung keputusan dengan perhitungan manual Excel menggunakan metode yang sama yaitu metode LA3. Adapun nilai kesesuaian yang didapat yaitu sebesar 100%. Hasil ini menandakan bahwa pengimplementasian dari metode LA3 telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan alur dari metode LA3 itu sendiri. Setelah melakukan 3 tahap pengujian sebelumnya, maka selanjutnya dilakukan tahap pengujian kesesuaian hasil rekomendasi. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan hasil rekomendasi dari modul sistem pendukung keputusan dengan data pemilah aktif terpilih di masing-masing periode yang telah didapat. Setelah dilakukan pengujian, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai kesesuaian hasil dan nilai perbedaan hasil. Adapun nilai kesesuaian hasil yang dapat yaitu sebesar 9,09% dan nilai perbedaan hasil yang dapat yaitu sebesar 91%. Terdapat perbedaan nilai yang sangat signifikan. Oleh sebab itu dilakukan analisis lanjutan
di mana berdasarkan hasil analisis lanjutan dapat disimpulkan bahwa penyebab dari perbedaan hasil rekomendasi yang signifikan tersebut disebabkan oleh karakteristik utama dari metode elektrik, di mana dalam tahapan elektrik terdapat proses perhitungan perbandingan berpasangan antara alternatif dengan masing-masing kriteria. Namun hasil ini tidak serta-merta menyebabkan bahwa modul sistem pendukung keputusan yang dikembangkan itu tidak akurat dalam memberikan keputusan. Perlu diketahui bahwa dalam SPK, decision maker itu mengontrol penuh dalam pengambilan keputusan, sehingga modul sistem pendukung keputusan yang dikembangkan tetap layak digunakan dalam pengambilan keputusan. Secara umum, berikut merupakan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini. Selain itu, ada beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama yaitu disarankan melakukan perbandingan metode elektrik dengan metode sistem pendukung keputusan lain yang ada dalam MADM seperti metode SAW, WP, TOPSIS, dan juga AHP. Yang kedua itu disarankan melakukan uji respon pengguna terhadap aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan model skala Likert dalam perhitungan pernyataan positif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.